Oke, kembali lagi dengan aku One Trick Plus. Di video kali ini aku akan membahas dan mereview flash dari Godok, yaitu yang TT600 dan triggernya X1T. Dimana aku udah cukup lama pakai flash ini untuk kebutuhan food fotografi. Flash dari Godok ini cukup membantu teman-teman untuk menciptakan pencahayaan yang serbaguna dan efektif, khususnya bagi teman-teman yang belajar teknik strobis. Dimana kepalanya ini bisa dinaik turunkan dari 45 derajat sampai ke 90 derajat dan juga bisa diputar sampai 180 derajat. Wah. Jadi misal kita menggunakan softbox, kita bisa posisi begini 45 derajat, atau kita nggak menggunakan softbox, kita bisa ke atas buat bouncing cahayanya ke atas. Ya, untuk kebutuhan food fotografi bagiku ini cukup simple dan ringkas karena kita bisa bawa kemana-mana. Kemudian beberapa kelebihan dari flash TT600 ini cukup banyak. Yang pertama adalah harganya flash ini cukup terjangkau, sekitar di bawah 1 juta masihan. Kemudian yang kedua, flash ini cukup universal, jadi kita bisa gunakan di kamera apapun. Terus yang ketiga, power gain-nya flash ini adalah 60. Bagiku udah cukup untuk motret-motret orang maupun makanan. Kemudian yang keempat, flash ini udah memiliki receiver di dalamnya, jadi nanti teman-teman tinggal beli triggernya aja, nggak perlu beli receiver. Kan biasanya ada tuh yang flash belum ada internal receivernya, jadi kita harus beli sendiri, dipasang di sini. Nah, kalau yang ini udah ada. Kemudian zoom flash ini cukup variatif, dari 24 sampai ke 200 mili. Jadi kita bisa mengatur keluarnya pencahayaan seluas apa, di 24 atau 200 atau di antaranya itu. Kelebihan yang keenam, flash ini sudah support HSS, jadi kita bisa menggunakan shutter speed yang tinggi tanpa ada belang di area objek. Kan ada beberapa flash yang belum support itu, biasanya kalau udah di shutter 1/200 itu nyala flashnya nggak bisa mengikuti cepatnya shutter, jadi pasti di area objek nanti akan belang. Tapi sayangnya flash ini belum TTL, dimana kalau TTL itu kita bisa mikirnya lebih simpel, jadi kita nggak perlu mikir power flash ini harus seberapa, kita tinggal mengatur exposure-nya di kamera, terus flashnya udah otomatis menyesuaikan pencahayaan yang kita butuhkan. Tapi ini belum ada. Mungkin yang ada tuh seri di atasnya ini, yang TT685 kalau nggak salah, itu udah ada TTL-nya. Jadi jika teman-teman punya budget lebih, bisa beli yang itu sih. Kemudian pasangan flash ini adalah triggernya X1T, dimana harganya ini cukup terjangkau juga. Ini di bawah 1 juta. Kalau nggak salah dulu aku beli sekitar 450 atau 500 ribu, aku lupa. Soalnya udah lama banget. Berhubung tadi di sini udah ada internal receivernya, jadi kita tinggal beli triggernya yang S1T for Sony, karena aku pakai kamera Sony kan. Kalau yang trigger ini nggak universal ya, ini harus sesuai kameranya. Misal Canon for Canon, kalau misal Nikon for Nikon, kalau Sony for Sony. Ini ada lambangnya S, jadi ini adalah for Sony. Dari sini nanti teman-teman bisa mengatur dari power flashnya, terus zoom flashnya, terus group flashnya. Jadi dari sini kita bisa mengatur, misal kita pakai 3 flash, kita bisa menggunakan grupnya A, B, C, D, kita atur dari sini. Soalnya kedua equipment ini udah
ada 5 grup dan 32 channel, jadi cukup variatif. Tapi kan aku biasanya cuma menggunakan 2 flash kalau motret, nggak banyak-banyak amat juga. Jadi ini udah cukup simple. Untuk satu trigger ini kita bisa gunakan apa aja untuk mengatur flash ini. Oke, untuk menghubungkan flash dengan triggernya itu cukup mudah, tinggal kita on-kan flashnya, kemudian kita juga on-kan triggernya. Di sini power flashnya pakai baterai AA ya, dengan 4 biji, dan triggernya juga sama dengan baterai AA dengan 2 biji. Kemudian jika sudah on, teman-teman bisa menghubungkan dengan menyamakan grupnya. Misal ini di grup A, di sini juga harus di grup A, dan di sini channel 1, di sini juga channel 1. Jadi kita bisa baru mengatur flashnya lewat trigger, dimana grup A di sini udah terhubung, ini udah sama, channelnya juga udah channel 1 sama, jadi kita bisa on kan, temen bisa lihat sendiri kan. Nah, di sini kan powernya 16, kita bisa pencet GR, ini grup A nya udah kedip-kedip, baru kita bisa mengatur powernya. Di sini kita bisa mengatur powernya dari 1/1, paling terang ya ini, tapi aku nggak saranin. Aku saranin biasanya pakai power 1/4 supaya baterai di flash nggak terlalu boros. Nah, dari 1/1 kita bisa mengatur sampai 1/128. Nah, ini paling kecil. Cukup simpel kan untuk mengatur kedua alat ini. Dengan ini kita sudah bisa belajar teknik strobis untuk kebutuhan fotografi, atau mungkin teman-teman yang motret model ini juga bisa digunakan. Oke, lanjut dari pengalaman aku menggunakan flash ini beberapa tahun. Dari segi ketahanan cukup awet, sampai sekarang nggak ada kerusakan. Padahal aku udah sering menggunakan flash ini dalam pekerjaan maupun non pekerjaan. Mungkin teman-teman udah tahu kalau aku adalah fotografer, jadi aku sering menggunakan flash ini untuk kebutuhan motret makanan, dimana memang teknik strobis ini cukup simple untuk dibawa kemana-mana, karena kita cuma mengandalkan flash yang kecil ini, kita bisa mengatur pencahayaan sesuka kita. Dari pengalamanku juga, untuk 4 baterai dalam sekali charger, jika full dalam sehari itu aku buat kerja masih mumpunin kok, nggak boros-boros amat. Jadi kita motret seharian pagi sampai sore mungkin ya, 4 baterai ini bisa bertahan kok. Tapi ya itu tergantung teman-teman ya, soalnya kan kalau kita semakin sering motret tentunya baterainya akan cepat habis. Tapi dari pengalamanku menggunakan ini, 4 baterai dalam sehari cukup, tapi harus selalu standby backupan. Jadi kalau sewaktu-waktu kita habis sudah ada backupannya. Waduh. Jadi bagi teman-teman yang mau belajar teknik strobis, flash TT600 ini bisa teman-teman pertimbangkan untuk membeli, karena kedua alat ini di bawah 1 juta. Ini mungkin sekitar 800-900, ini 900. Ya, mau beli kedua ini 1 juta ke atas lah. Menurutku masih murah banget ya untuk kebutuhan belajar teknik strobis, karena ini ya dari segi ketahanan dan bahannya pun cukup bagus. Jadi kalau teman-teman cari rekomendasi flash TT600 bisa dipertimbangkan. Hahaha. Mungkin videoku kali ini begitu saja ya. Semoga bermanfaat videoku kali ini bagi teman-teman yang mencari rekomendasi flash untuk belajar teknik strobis.
Semoga videoku bermanfaat. See you next video. Bye bye.